Pemirsa, kabupaten terdampak banjir di Jawa Timur, salah satunya adalah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data BNPB, ketinggian air surut tapi masih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Dan untuk mengetahui kondisi di Ngawi saat ini, kami telah tersambung melalui Skype dengan Bupati Ngawi, Bapak Budi Sulistiono atau biasa dipanggil Bapak Kanang. Selamat sore Pak Kanang, untuk di Kabupaten Ngawi sendiri, apakah masih ada wilayah yang sampai saat ini tergenang banjir? Ya. Waalaikumsalam Mbak Fitri, Metro TV. Jadi di genangan ini lebih banyak ke persawahan yang sekarang ini. Jadi untuk genangan sudah mulai surut, jalan-jalan sudah bisa dilalui, sekolah-sekolah juga sudah bisa dimanfaatkan kembali. Marga yang selama ini mengungsi juga sudah kembali lagi seperti semula. Sehingga yang tergenang sekarang ini adalah persawahan yang masih belum bisa digunakan, apakah itu panen lanjutan ataupun tanam kembali. Itulah kira-kira sementara ini. Ya, Pak Kanang, tadi Anda mengatakan bahwa saat ini genangan air masih kemudian menggenangi areal persawahan seperti itu, artinya dari Pemkab. Apa bentuk bantuan yang akan disalurkan kepada warga terutama yang mengalami gagal panen akibat banjir? Ya. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu bahwa ini bagi yang sudah siap panen walaupun tergenang, ini langsung dipanen. Apapun hasilnya lah, kira-kira begitu. Dan langsung dikeringkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masih ada genangan-genangan. Nah, genangan itu ada dua hal. Ada yang sudah panen dan ada yang belum panen. Ya, kebetulan ada yang sudah panen ini dan yang belum panen ini masuk kepada asuransi. Jadi kita karena kita ini rutin banjir selalu ada, maka banyak petani-petani yang kita anjurkan untuk diasuransikan. Nah, tapi problemnya adalah ketika itu ada petani yang enggan di dalam proses asuransi itu, mesti kita juga harus bantu juga. Minimal yang kita akan rumuskan sekarang ini, petani-petani yang di luar asuransi itu. Maka itu minimal dia harus bisa tanam kembali. Kemudian dia tanamnya harus kita upayakan, bagaimana benihnya harus kita carikan dan lain sebagainya. Nah, ini sedang dalam semuanya kita evaluasi semua, kira-kira gitulah. Baik Pak Kanang, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita ikuti informasi mengenai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Suban Wahyudiono, mengatakan banjir di wilayah Jawa Timur sudah mulai surut. Total ada 17 kabupaten kota di Jawa Timur yang terkena bencana banjir. 10 kabupaten diantaranya sudah mulai surut dan pengungsi kembali ke rumahnya. Jawa Timur ini ada 17 kota kabupaten dan alhamdulillah update hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 ini pada pukul 8 tadi pagi sudah saya komunikasikan dengan Kapkota yang terdampak. Ini alhamdulillah sudah banyak, yang ada 10 kabupaten yang sudah surut, mulai dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Jember, Blitar, Kabupaten Banyuwangi, dan Bojonegoro itu sudah surut. Sehingga sudah bersih dan sudah melakukan pembersihan. Dan kemarin memang yang terparah itu di Kabupaten Madiun. Dan alhamdulillah di Madiun sekarang juga sudah surut dan warga yang mengungsi sudah kembali. Dan perbaikan tanggul mulai tadi pagi juga sudah dikerjakan. Mudah-mudahan kalau ada hujan sudah tidak banjir lagi untuk wilayah Balirejo di Madiun. Dan di Ngawi, genangan sudah mulai surut dan pengungsi sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Tetapi BPD maupun dengan relawan dan TNI dan Polri sudah masih siap siaga di Madiun maupun di Ngawi, karena termasuk Dinas Kesehatan. Dari pernyataan BPBD tadi, di sejumlah daerah memang ketinggian air sudah mulai surut seperti itu. Tadi juga Anda katakan di Kabupaten Ngawi juga kondisinya seperti itu. Tapi bagaimana saat ini dengan kondisi pengungsi? Apakah sudah semua warga kembali ke rumahnya atau seperti apa, Pak? Ya, Pak Kanang. Ya, halo.
Ya, Pak Kanang, tadi kita dengarkan pernyataan dari BPBD yang mengatakan memang ketinggian air di sejumlah wilayah di Jawa Timur sudah surut. Saat ini kondisi pengungsi seperti apa, Pak? Apakah masih berada di tempat pengungsian atau sudah kembali ke rumah mereka masing-masing? Alhamdulillah sejak tadi pagi, bahkan subuh-subuh sudah banyak kembali ke rumahnya masing-masing. Dan kemudian ada beberapa genangan di sekolah juga demikian, sudah mulai ditata kembali untuk proses belajar mengajar. Hingga ini banyak kepada warga masyarakat semua untuk kerja bakti, apakah membersihkan rumah, memberikan jalan, menunjang gedung-gedung tempat umum. Ini kondisinya sekarang seperti itu dan tadi saya jelaskan bahwa ada proses cepat untuk panen bagi yang sudah mulai bisa dipanen. Kira-kira gitu, Pak. Baik, Pak Kanang, untuk langkah antisipasi dari Pemkab seperti apa? Karena berdasarkan data dari BMKG masih diprediksi adanya turun hujan intensitas sedang hingga lebat di berbagai wilayah di Jawa Timur. Ya, jadi beberapa tanggul sudah mulai diperbaiki. Saya lihat memang itu bukan wilayah Ngawi, tapi paling tidak ini nanti akan mengurangi dampak banjir yang meluas seperti yang sekarang ini. Nah, kemudian pasca banjir kita antisipasi sekarang ini bagaimana munculnya penyakit-penyakit, kemudian bagaimana makanan-makanan harus tersedia terus secara kontinu kita siapkan semua. Itulah kira-kira dalam pasca banjir ini yang kita siapkan, termasuk peralatan-peralatan yang mereka tidak siapkan, apakah itu selimut, apakah itu sabun dan lain sebagainya. Selain untuk kebutuhan warga, khususnya untuk memperbaiki daerah aliran sungai, apa kemudian langkah jangka pendek yang akan dilakukan ataupun jangka panjangnya? Ya, jangka pendek tentu saja kita harapkan seluruh warga masyarakat selalu memperbaiki saluran-saluran air, khususnya yang larinya ke muara sungai, apakah Bengawan Solo, apakah itu Sungai Madiun. Nah, kemudian jangka panjang tentu saja kita tidak bisa seperti ini terus karena Kabupaten Ngawi ini memang setiap tahun pasti kena banjir, walaupun ini termasuk paling meluas lah, kira-kira gitu. Maka perlu ada sudetan-sudetan sungai, apakah itu di Ngawi, Madiun, Ponorogo, sekaligus sudetan ini juga menyimpan air untuk area-area pertanian. Jadi ketika air yang besar seperti ini, kemudian ketika surut ini bisa tersimpan. Termasuk masuk aliran di Bengawan Solo. Bengawan Solo juga saya kira demikian, antara Sragen dan Ngawi ini perlu ada sudetan-sudetan atau bendungan-bendungan yang bisa untuk menyimpan air, untuk pertanian dan sekaligus untuk menahan banjir. Kira-kira demikian, Mbak. Artinya menurut Anda memang sodetan akan menjadi solusi untuk mengantisipasi adanya banjir di Kabupaten Ngawi, seperti itu Pak Kanang? Ya, salah satunya itu. Sudetan itu manfaatnya ada dua hal. Yang pertama kita menangani banjir. Yang kedua untuk bagaimana aliran sungai ini bisa dihambat. Kira-kira gitu, Pak. Oke, tapi terakhir kemudian untuk sosialisasi kepada warga sendiri seperti apa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana, terutama bencana banjir? Ya, warga masyarakat yang memang berdampak selalu banjir, kita ada desa tanggap bencana. Desa tanggap bencana ini selalu kita latih bagaimana menangani tanggap-tanggap darurat yang khususnya banjir, itu selalu ada. Bahkan kita siapkan perahu-perahu karet yang ada di wilayah-wilayah banjir, sehingga setiap saat banjir datangnya di malam hari, selain mereka selalu siap. Bahkan alat-alat makanan, alat-alat evakuasi juga kita siapkan semua. Kira-kira gitu, Mbak Fitri. Baik, terima kasih Bupati Ngawi Bapak Budi Sulistiono telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News.